Sosok Sri Krishna, selain dikisahkan dalam kitab Mahabharata, juga merupakan salah satu dewa India yang dihormati dan disembah sebagai inkarnasi atau awatara ke-8 dari Dewa Wisnu. Walaupun Krishna merupakan awatara dari Dewa Wisnu, namun dalam kehidupannya, Krishna tidak terlepas dari hukum alam, dan harus mengalami pasang surut kehidupan hingga kematian yang tragis. Kisah gugurnya Sri Krishna terdapat dalam Mausala Parwa yang memberikan gambaran, tiada apapun yang kekal di muka bumi ini. Bahkan Sri Krishna yang menunjukkan kedewataannya sekalipun harus mengikuti sang roda waktu kehidupan. Berbeda halnya dengan di India yang banyak ada pemujaan Krishna, namun di kalangan penganut Hindu di Nusantara, sekalipun punya versi Kawi atau Jawa kuno, yang terdapat pada Kakawin Mausala Parwa, yang mengkisahkan kutukan seorang Brahmana kepada Samba, yang merupakan putra dari Krishna, dan juga Kakawin Bhisma Parwa yang mengandung percakapan Arjuna dengan Krishna. Akan tetapi dalam sejarah Hindu di Nusantara, tidak ditemukan jejak peninggalan Arca Krishna. Walaupun dalam agama Hindu di Jawa dan Bali, Krishna dikenal sebagai sosok mulia dan memiliki karakter kedewataan yang diceritakan pada berbagai pergelaran pewayangan, namun tanpa ada pernah meninggalkan jejak pemujaan pada sosok dari awatara Dewa Wisnu ini. Pengertian awatara. Awatara merupakan inkarnasi dari salah satu kekuatan, atau manifestasi Tuhan dalam menjalankan tugas tertentu di alam material, untuk menegakkan prinsip-prinsip Dharma dengan beberapa tugasnya seperti, menegakkan Dharma, melindungi bhakta atau pemujanya, mengajarkan dan meluruskan ajaran Weda, serta mengatur 3 sifat alam material. Perlu juga diketahui bahwa awatara tidak hanya Dewa Wisnu saja, akan tetapi Siwa, Brahma dan Dewi Parwati banyak memiliki awatara dan manifestasi untuk melakukan tugas tertentu di alam material. Menurut kitab-kitab Purana, tidak terhitung banyaknya awatara yang pernah turun ke dunia ini. Awatara-awatara tersebut tidak selamanya merupakan inkarnasi langsung atau penjelmaan langsung dari para dewa tertentu. Namun, beberapa awatara diyakini memiliki jiwa yang terberkati, atau mendapat kekuatan dari Tuhan sebagai makhluk yang terpilih. Dari sekian banyaknya awatara yang pernah ada, awatara Krishna lah yang paling terkenal dan dihormati. Menurut aliran Waisnawa, Krishna merupakan awatara yang tertinggi di antara awatara yang lain. Namun, pengikut Sri Chaitanya atau aliran Hare Krishna, memiliki filsafat berbeda dengan pengikut aliran Waisnawa, yang menganggap bahwa Krishna merupakan kepribadian dari Tuhan Yang Maha Esa. Hindu India mengalami perubahan secara radikal dalam mentuhankan Sri Krishna, karena salah satu sebab terpentingnya adalah kemunculan kitab Brahma Samhita, yang baru ditulis sekitar tahun 1300 Masehi. Inilah yang menjadi salah satu rujukan atau babon terpenting dari pentuhanan Sri Krishna, yang berkembang di India secara luas. Namun kitab tersebut tidak sampai menyebar di Jawa dan Bali. Kitab Brahma Samhita adalah sebuah teks berbahasa Sanskerta yang terdiri dari syair-syair doa yang diucapkan oleh Dewa Brahma yang memuliakan, atau mentuhankan Krishna, atau Govinda pada awal penciptaan. Dalam kitab inilah disebutkan bagaimana Dewa Brahma menyembah Sri Krishna. Demikian juga di sini disusun cerita bahwa Gayatri dan Sloka Weda bersumber dari Sri Krishna. Namun sesungguhnya pada kitab-kitab Weda tidak ada menyebutkan demikian. Pentuhanan Sri Krishna makin berkembang semenjak dalam terjemahan pengikutnya secara sistematis memakai sebutan istilah Tuhan tertinggi untuk Sri Krishna, sementara dewa lainnya adalah setengah dewa, atau di bawah Tuhan tertinggi. Terjemahan dengan istilah Krishna adalah Tuhan tertinggi dipakai dalam terjemahan buku-buku aliran keagamaan Hare Krishna, dan mendudukan bahwa Sri Krishna sebagai Tuhan tertinggi, serta secara konsisten dan sistematis menempatkan dewa-dewa lain sebagai bawahan dari Krishna. Teologi ini yang berkembang di Indonesia tentu tidak sesuai dengan teologi ketuhanan yang sudah diyakini oleh umat Hindu di Nusantara yang sudah sejalan dengan kitab Weda dan juga pada Upanishad. Hal inilah menyebabkan Hare Krishna sempat dilarang oleh pemerintah dan PHDI di masa itu, sehingga menarik semua buku-buku yang berkaitan dengan penyebaran ajaran Hare Krishna. Para penganut Hare Krishna menggunakan Weda sebagai referensi, sehingga kebanyakan orang berpikir bahwa ajaran Hare Krishna murni dari Weda. Padahal jika didalami Hare Krishna hanya mengakui Bhagavad Gita dalam terjemahan versinya sendiri,
sebagai otoritas tertinggi, sebab ajaran Hare Krishna hanya mengakui Krishna sebagai Tuhan tertinggi. Saat ini dan masih gencar di media sosial, sejumlah aliansi atau kelompok masyarakat maupun ormas di Bali menyatakan sikap menolak aliran Hare Krishna dengan menekan PHDI untuk tidak memberikan pengayoman bagi aliran Hare Krishna, termasuk adanya tindakan tegas dari MDA atau Majelis Desa Adat Provinsi Bali, yang menginstruksikan semua desa adat untuk melarang aliran Hare Krishna atau Sampradaya untuk melaksanakan kegiatan ritualnya di setiap pura, fasilitas milik desa adat, atau fasilitas umum, yang ada di wilayah desa adat di Bali. Sampai kapan polemik Sampradaya ini akan berlangsung? Kehadiran Sampradaya telah menimbulkan beragam persepsi dalam masyarakat Hindu di Bali, yang secara umum terbagi menjadi 3. Ada sebagian kecil masyarakat menyambut kehadirannya dengan harapan dapat menemukan landasan keyakinan religius yang lebih mantap dan sederhana. Sebagian lagi masyarakat bersikap acuh tak acuh terhadap keberadaan Sampradaya, dan sebagian yang lain mencurigai kehadiran Sampradaya akan berpengaruh negatif terhadap tatanan agama Hindu di Bali, yang telah dijalani secara turun-temurun, dan parahnya lagi hingga terjadi perpecahan di internal PHDI. Tentu kita di Bali harus banyak belajar dari sejarah di masa lalu, ketika banyaknya sekte atau aliran kepercayaan di Bali, yang menyebabkan seringnya terjadi konflik dan pertikaian dalam kehidupan masyarakatnya. Bukan hal yang tidak mungkin, sejarah kelam masa lalu akan kembali terjadi, jika kita sekarang tidak antisipasi polemik-polemik kecil yang terjadi di masyarakat akibat terjadi gesekan, karena terjadi perbedaan teologi atau konsep ketuhanan yang berbeda. Bagi oknum tertentu yang menganggap ajaran agama Hindu di Bali tidak sesuai dengan Weda, harus sadar dan belajar kembali pada sejarah orang suci atau Brahmana, yang datang ke Nusantara ini, khususnya ke Bali, telah memahami kitab suci Weda, dan juga memahami perbedaan antara Tuhan atau Sang Hyang Widi, Dewa dan Awatara. Pengaruh penyebaran keyakinan dan kebudayaan India di wilayah Asia Tenggara, mengungkapkan kemampuan adaptasi dan selektivitas Nusantara di zaman silam dalam menanggapi hadirnya keyakinan dan kebudayaan asing, serta mengingatkan agar beragama Hindu senantiasa menyatu padu dengan budaya lokal. Inilah kehebatan leluhur kita di Nusantara, khususnya di Bali dalam memahami konsep ketuhanan dan mengimplementasikan dalam ritual dan tatanan kehidupan yang kita warisi sampai sekarang, sebagai ajaran yang adiluhung bahkan tidak ditemukan di India, yang merupakan tempat asal-usul agama Hindu pertama kali ada. Mari kita bersama-sama, sebagai umat Hindu untuk menjaga srada dan bakti kepada Sang Hyang Widi, di tengah konversi keyakinan lain yang tidak sesuai dengan teologi dan budaya kita di Bali, serta waspadai banyak kepentingan pribadi yang bermain untuk menghancurkan tradisi dan budaya Bali.